Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, suksma untuk kita semua di hari ini. Semoga saja kita di pagi hari ini menjadi berkah barokah untuk kita semua dan menjadi rezeki yang baik untuk kita semua. Dan selamat menjalani aktivitas hari ini di tanggal 24 April 2026. Di pagi ini saya merekodnya dan saya membuat di video panjang pertama hari ini. Saya akan melansirnya, langsung membacakan beritanya dari mana sajakah. Yang pertama kita dari Tribun News Update via Facebook. Pernah dibatalkan, Wapres Gibran akhirnya ke Yahukimo. Wapres Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan Selasa 21 April 2026. Kunjungan Wapres ke Yahukimo ini terbilang mendadak. Rencananya usai dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Gibran akan langsung menuju Sorong. Namun, pesawat Boeing TNI Angkatan Udara tersebut yang membawa Gibran bersama rombongan terbatas mendarat di daerah Nop Goliat Dekai, Yahukimo. Kenapa dibilang mendadak? Dalam rencana kunjungan Wapres ke Papua, tidak ada kunjungan ke Yahukimo. Mantan wali kota Solo itu hanya mengunjungi Nabire, Mimika, Sorong, lalu ke Raja Ampat. Pantauan Tribun News yang ikut dalam rombongan. Turun dari pesawat, Gibran yang mengenakan pakaian safari lengan panjang disambut oleh jajaran Forkopimda setempat, diantaranya Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dan Bupati Yahukimo Didimus Yahuli. Gibran yang mengenakan ikat kepala kasuari dan noken langsung masuk ke dalam kendaraan menuju Sekolah Kristen Anugerah DKI. Meski berkunjung ke Yahukimo yang terbilang masih rawan gangguan keamanan, tidak ada penjagaan berlebihan. Gibran juga tidak mengenakan rompi pelindung dan sejenisnya. Penjagaan dilakukan sebagaimana standar biasanya. Di bandara, sejumlah personel kepolisian dan TNI berjaga dengan membawa senjata laras panjang. Menko Polhukam Jamari Chaniago mengatakan bahwa kunjungan Wapres menandakan bahwa Yahukimo dalam kondisi aman terkendali. Keberadaan Wapres di Yahukimo juga menjadi bukti bahwa pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan dan percepatan pembangunan di Papua. Kehadiran beliau di sini menjadi bukti bahwa kami negara itu hadir di sini bersama rakyat untuk membangun Papua dan musuhnya di Yahukimo, katanya. Menurut aparat, terus berupaya menjaga keamanan di Yahukimo. Pasalnya, kata dia, dengan pembangunan hanya dapat dilakukan dalam kondisi aman. Karena dengan keamanan yang bisa membuat situasi pembangunan nasional ini dilakukan dengan baik, tentu harus dilakukan oleh TNI, oleh Polri, untuk memberikan keamanan kepada masyarakat di sini. Upaya itu sudah dilakukan, sedang dilakukan sampai dengan hari ini dan akan dilaksanakan, katanya. Masalah keamanan, Menko Polhukam Jamari Chaniago tidak menampik masih ada beberapa gangguan keamanan di Yahukimo. Namun, gangguan yang terjadi masih relatif kecil dan terkendali.
Mengenai pertanyaan tadi, sebetulnya ada memang beberapa waktu yang lalu itu ada penangkapan di sini dan dilakukan oleh Satgas Kartens. Itu adalah saudara kita yang di hutan sana mau kemari dan ditangkap di sini. Selain itu, ada juga kontak tembak di distrik Saradela, Yaukimo antara Satgas Operasi Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata KKB. Kontak tembak terjadi dalam upaya aparat menjaga keamanan warga di Yaukimo. Kemudian juga ada beberapa perkembangan di daerah sebelah utara di sini yang juga terkendali. Kontak tembak itu tidak terlalu besar, tidak terlalu mencapai. Semuanya adalah mereka mengamankan penduduk atau warga negara Indonesia di sini. Untuk diketahui, usai kontak tembak di Kampung Samboga, distrik Sardala pada Rabu 15 April 2026, Satgas Operasi Damai Kartens telah melakukan pengejaran terhadap KKB Yaukimo. Selain Menko Polhukam Jamari Caniago ikut turut dalam kunjungan Wapres ke Yaukimo, yakni Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wihan 3 Letjen Luki Avianto. Wapres Gibran Rakabuming sempat berencana ke Yaukimo pada Rabu 14 April 2026. Wapres yang telah berada di Wamena, Papua Batal menuju Yaukimo karena alasan keamanan. Pangdam Cendrawasih yang merupakan Komandan Satgas Pengamanan VVIP, Majen TNI Amrin Ibrahim, mengatakan bahwa dirinya telah menyarankan Wapres untuk menunda kunjungan ke Yaukimo karena alasan keamanan. Saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP, karena melihat pertimbangan keamanan di Yaukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yaukimo, katanya di Pangkalan Udara Manuhua, Biak, Papua Januari lalu. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan bahwa berdasarkan laporan intelijen terhadap gerakan dari kelompok tidak bertanggung jawab di Papua yang akan mengganggu kunjungan Wapres ke Yaukimo. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai siapa dan potensi gangguan seperti apa yang memungkinkan akan terjadi apabila Wapres ke Yaukimo. Dari pertimbangan intelijen, kami melihat ada gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan. Sehingga saya selaku keamanan Satgas menyarankan kepada beliau, padahal beliau sangat ingin berkunjung ke Yaukimo. Saya akan melansir dari OC Kaligis, dilansir Tribun News Update via Facebook. Duduk perkara OC Kaligis laporan ex-Bupati Sri Mulyani ke KPK terkait kasus Plaza Klaten. Kuasa hukum Direktur PT Matahari Makmur Sejahtera MMS Jeffrey Sanjaya, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis, menyampaikan alasannya melaporkan ex-Bupati Klaten Sri Mulyani. OC Kaligis mengatakan pelaporan terhadap Sri Mulyani dilakukan karena pihaknya menilai ada kejanggalan dalam kasus korupsi sewa Plaza Klaten yang menjerat Jafari. Menurut OC, seharusnya bukan hanya kliennya selaku pemberi suap yang dihukum, tetapi juga Sri selaku pihak menandatangani perjanjian sewa. Yang konsep itu adalah katakanlah bupati sendiri melalui dia punya sekda. Ada kok perjanjian sewanya, kok perjanjian sewa ini menjadi pidana. Kalau pidana oke, dua-duanya masuk dong, yang menyewakan dan yang menyewa. Makanya saya lapor, kata OC Kaligis saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 21 April 2026. OC mengatakan Jafari sudah membayar uang sewa seperti yang disebut dan dakwakan, yakni sebesar 1,3 miliar rupiah. Ia menyebut uang tersebut sudah masuk ke pihak pemerintah daerah atau Pemda. Sekarang ini harga sewa kan per tahun. Per 5 tahun ya kira-kira berapa miliar sudah dibayar oleh katakanlah si Ferry, kata OC. Makanya saya bilang ini tebang pilih, ya kan dasarnya sewa menyewa.
Sekarang sewa menyewa akan ada dua pihak. Oce mengatakan penjelasan Sri ketika dihadirkan sebagai saksi persidangan juga tidak masuk akal sebab ia tidak mengetahui isi perjanjian sewa tersebut. Dia bilang cuma dengar mengenai perjanjian sewa tapi dia nggak tahu isinya, kata Oce. Padahal lanjutnya, fakta di persidangan menunjukkan ada sejumlah saksi yang mengatakan sebaliknya. Ada 10 saksi yang mengatakan dia tahu kok dan dia dilaporkan. Masa perjanjian sewa ditandatangani sama Sekda baru Bupati enggak tahu, ucapnya. Selain itu, Sri juga sempat mengundang Jafari untuk menghadiri peresmian Plaza Klaten. Tanggal 31 Desember 2004 saat peresmian yang sampai diundang oleh Jafari, habis itu dia masukin penjara. KPK telah laporan Oce Kaligis. Komis KPK menyatakan akan memproses dan mendalami setiap aduan masyarakat yang memiliki bukti valid. Merespons laporan pengacara senior Oce Kaligis terhadap mantan Bupati Klaten 2019 hingga 2024, Sri Mulyani. Laporan tersebut mendesak KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan Sri Mulyani dalam kasus tindak pidana sewa Plaza Klaten. Juru KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa berdasarkan aturan kerahasiaan pihaknya tidak bisa mengkonfirmasi secara gamblang apa tidaknya laporan yang masuk dari pihak Oce Kaligis. Meski demikian, ia memastikan bahwa proses setiap laporan yang masuk akan melalui proses penyaringan yang ketat. Terkait dengan laporan aduan masyarakat itu merupakan informasi yang dikecualikan atau tertutup sehingga kami tidak bisa memberikan konfirmasi apakah menerima atau tidak laporan tersebut, ujar Budi di Gedung Merah Putih pada Selasa 21 April 2026. Budi menegaskan bahwa pada tahap awal penerimaan aduan, lembaga antirasuah tersebut pasti akan melakukan verifikasi terhadap validitas dari informasi awal yang disampaikan oleh pelapor. Jika memang informasinya valid, maka terbuka kemungkinan KPK kemudian akan melakukan pendalaman, pengumpulan bahan keterangan tambahan yang diperlukan. Kita akan melihat perkembangannya seperti apa, kata dia. Sebelumnya, pengacara senior Oce Kaligis selaku kuasa hukum Direktur PT Matahari Makmur Sejahtera MMS, Jafari Sanjaya menuntut keadilan bagi kliennya. Ia menilai penetapan tersangka yang hanya menyisir pihak penyewa adalah hal yang tidak adil. Kaligis mendesak agar Sri Mulyani selaku pimpinan yang saat itu menyetujui perjanjian sewa juga ditetapkan sebagai tersangka dan diadili. Saya bilang si Sri Mulyani mesti masuk atau kasus korupsi Plaza Klaten. Saya bilang ini benar-benar saya, bahkan si Bupati sudah pernah laporkan KPK tapi nggak jalan, ungkap Oce Kaligis saat ditemui di Pengadilan Tipikor pada Senin 20 April 2026. Dalam persidangan sebelumnya, Sri Mulyani diketahui telah mengakui ikut menandatangani proyek sewa menyewa Plaza Klaten tersebut. Namun, dalih ketidaktahuan atas isi dokumen tersebut memetik kekesalan dari pihak kuasa hukum terdakwa. Ini kan tindak pidana khusus, katanya harus sewa menyewa, sekarang penyewa yang dipidanakan, tapi katanya Sri Mulyani nggak tahu isinya, ngomong kosong aja itu, cecar Kaligis. Kasus korupsi pengelolaan gedung Plaza Kabupaten Klaten ini sendiri telah berujung pada vonis penjara selama 3 tahun bagi Oce Kaligis. Bagi klien Kaligis, yakni Jafari Sanjaya. Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Romel Franciscus Tambubolon di Pengadilan Tipikor Semarang 15 April 2026. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana korupsi. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa memperoleh fasilitas sebagian area Plaza Klaten untuk dijadikan kantor PT MMS tanpa membayar sewa, serta bekerja sama dengan tersangka lain, yakni ex-Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM DPKUKM Klaten Didik Sudiarto. Terdakwa juga terbukti memberikan uang saku dalam kutip sekitar 1 juta kepada pejabat Pemda saat membahas rencana pengelolaan gedung dan membayar biaya sewa jauh di bawah nilai appraisal, yakni 1,3 miliar rupiah dari seharusnya 4 miliar rupiah.
Hakim menyimpulkan tindakan ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Sengkarut korupsi ini bermula setelah kelola bangunan oleh pihak swasta selama 25 tahun berakhir pada 22 April 2018. Setelah itu, seluruh tanah dan bangunan dikembalikan kepada Pemkab Klaten. Namun, pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada kurun 2019 hingga 2020 dianggap menyimpang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Arfan Triyono, menjelaskan bahwa pengelolaan seharusnya dilakukan melalui lelang terbuka dan diikat dengan perjanjian kerjasama. Kenyataannya, ex-Kabid Perdagangan DPK UKM, Didik Sudiarto, hanya menunjuk Jafari secara lisan. Jafari kemudian menyewakan kembali ruang tersebut kepada pihak ketiga. Penyimpangan prosedur itu berujung pada hilangnya potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Dari total uang sewa yang mencapai 14,2 miliar rupiah sepanjang 2019 hingga 2022, dana yang disetorkan ke kas daerah hanya 3,9 miliar rupiah. Terdapat selisih dana sebesar 10,2 miliar rupiah yang tidak disetorkan dan dihitung sebagai kerugian negara. Selain itu, Jafari dan Didik Sudiarto, kasus ini juga menyeret mantan sekretaris daerah Klaten, Jaka Sawaldi dan Jajang Prihono ke kursi terdakwa karena ikut menandatangani perjanjian tersebut. Itu dari video hari ini, dan terima kasih beritanya dari Wapres yang ingin berkunjung ke Yaukimo tapi batal, dan penunjukan Bu Sri Mulyani ini menuai pro kontra dari klien Jafari Sanjaya. Ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa.